Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 20 ingin menyampaikan presentasi tentang odds ratio dan relative risk. Baiklah, kita mulai. Apa itu peluang? Proporsi atau persentase berapa kali suatu kejadian akan muncul pada dalam suatu percobaan yang berulang-ulang. Nilai dari peluang di antara 0 sampai 1. Apa itu odds? Odds adalah peluang terjadinya suatu kejadian dibandingkan peluang tidak terjadinya kejadian tersebut. Kalau peluang terjadinya kejadian dilambangkan dengan P, maka odds adalah odds sama dengan V dibagi 1 dikurang V. Contoh OR pada tabel kontingensi 2x2. Kandidat A dan B berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin laki-laki kandidat A ada 200 orang, kandidat B berjenis kelamin laki-laki ada 406 orang. Dan kandidat perempuan A itu ada 418 dan kandidat B berjenis kelamin perempuan ada 418. Peluang seseorang memilih kandidat A adalah P kandidat A sama dengan 618 dibagi 1442 sama dengan 0,43. Jadi, odds yang memilih kandidat A adalah odds sama dengan 0,43 dibagi 1 dikurang 0,43 sama dengan 0,75. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan sebagai peluang seseorang untuk memilih kandidat A adalah 0,75 kali daripada tidak memilih kandidat A. Karena nilai odds-nya kurang dari 1, maka peluang untuk terpilihnya kandidat A lebih kecil daripada peluang tidak terpilihnya. Apa itu odds ratio? Perbandingan dari dua odds. Odds ratio dikhususkan untuk pengukuran pada tabel kontingensi 2x2 atau tabel 2x2 yang merupakan subset dari tabel yang lebih besar. Odds ratio sama dengan odds ratio grup 1 dibagi odds for grup 2. Ada dua hal terpenting dalam melakukan interpretasi mengenai odds ratio, yaitu pertama, kategori kejadian yang menjadi acuan, misalnya sukses, dalam penghitungan odds, dan kedua adalah pendefinisian grup atau kelompok sebagai grup 1 dan grup 2 dalam penghitungan odds. Misal, dihitung odds yang memiliki kandidat A dan B laki-laki sebagai grup 1. Odds memilih kandidat A untuk laki-laki, P memilih kandidat A untuk laki-laki, 200 dibagi 606, 0,33. Dan odds memilih kandidat A untuk laki-laki, odds laki-laki 0,33 dibagi 1 dikurang 0,33, 0,49. Peluang A untuk perempuan, pemilih kandidat A untuk perempuan 418 dibagi 836 sama dengan 0,5. Dan odds memilih kandidat A untuk perempuan, odds perempuan 0,5 dibagi 1 dikurang 0,5 sama dengan 1. Jadi odds rasionya adalah odds rasio laki-laki dibagi odds perempuan 0,49 dibagi 1 hasilnya 0,49. Kesimpulannya, odds laki-laki untuk memilih kandidat A adalah 0,49 kali daripada odds perempuan yang memilih kandidat A. Laki-laki memiliki kecenderungan sebesar 0,49 untuk memilih kandidat A dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki memiliki kecenderungan lebih kecil untuk memilih kandidat A dibanding dengan perempuan. Jika grupnya dibalik, apa yang terjadi? Odds perempuan dibagi odds laki-laki. 1 dibagi 0,49 sama dengan 2. Kecenderungan perempuan untuk memilih kandidat A adalah 2 kali dibandingkan dengan pemilih laki-laki. Dalam penginterpretasian odds ratio harus memperhatikan mana yang menjadi penyebut dan pembilang sehingga tidak terjadi kesalahan interpretasi. Klasifikasi nilai odds. Jika nilai dari odds rasio sama dengan 1 atau mendekati 1 menunjukkan bahwa odds pada grup 1 sama dengan grup 2. Artinya, distribusi dari kedua baris tersebut sama dan mengindikasikan tidak adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Misalnya kandidat dengan jenis kelamin. Selanjutnya, jika terdapat frekuensi sel dari tabel sama dengan 0 atau mendekati 0, akan menyebabkan tidak memungkinkannya dihitung odds ratio, karena tidak mungkin dilakukan penghitungan jika nilai penyebutnya 0. Untuk mengatasinya, frekuensi pada setiap sel di tabel ditambahkan 0,5. Rumus odds OR hasil modifikasi. Rumus odds ratio yang di atas dapat dimodifikasi menjadi odds ratio sama dengan N11, N22 per N12, N21. Secara umum pada tabel kontingensi 2x2 odds rasio populasinya adalah
Bagaimana kalau tabelnya bukan 2 kali 2? Odds ratio masih bisa diterapkan dengan membandingkan subset 2 kali 2 dari tabel tersebut. Seandainya terdapat tabel 6 kali 6, kita bisa membandingkan peluang untuk kolom ke-1 terhadap kolom ke-4 dengan odds untuk baris ke-5 dan odds pada baris ke-6 atau yang lainnya. Misalnya dari tabel di bawah ingin kita mencari odds rasio dari sektor pekerjaan, perdagangan dengan transportasi terhadap kandidat A dibandingkan terhadap kandidat C. Kesimpulannya, orang yang bekerja di sektor perdagangan memiliki kecenderungan sebesar 0,49 kali untuk memilih kandidat A daripada memilih kandidat C dibandingkan dengan orang yang bekerja di sektor transportasi, atau orang yang bekerja di sektor perdagangan dibandingkan orang yang bekerja di sektor transportasi memiliki kecenderungan sebesar 0,49 kali untuk memilih kandidat A daripada memilih kandidat C. Supaya lebih bermakna, sebaiknya odds rasionya dibalik menjadi 1 dibagi 0,49 sama dengan 2, sehingga interpretasinya akan berubah, yaitu orang yang bekerja di sektor transportasi memiliki kecenderungan sebesar 2 kali untuk memilih kandidat A daripada kandidat C, dibandingkan dengan orang yang bekerja di sektor perdagangan. Apa itu relative risk? Relative risk merupakan perbandingan antara dua peluang yang sukses. Relative risk secara umum menyatakan peluang terjadinya suatu kejadian atau resiko, sama halnya dengan odds ratio sebelum menghitung risk. Relative risk relatif terlebih dahulu ditentukan grup 1 dan grup 2. Relative risk sama dengan peluang untuk grup 1 dibagi peluang untuk grup 2. Klasifikasi nilai relative risk. Yang pertama, nilai relative risk akan berkisar dari 0 sampai tidak hingga, sama halnya dengan OR jika nilai RR lebih besar dari 1 menunjukkan peluang untuk grup 1 lebih besar dibandingkan peluang untuk grup 2. Begitu juga sebaliknya, jika nilai RR kurang dari 1 berarti peluang untuk grup 1 lebih kecil daripada peluang untuk grup 2. Nilai relative risk yang sama dengan 1 atau mendekati 1 mengindikasikan tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut, variabel X dengan variabel Y. Contoh penerapan relative risk. Berikut disajikan sebuah tabel mengenai hubungan orang-orang yang bekerja di bawah tekanan dengan tingkat stres yang dialami. Jika ingin membandingkan orang yang bekerja di bawah tekanan grup 1 dan grup yang tidak bekerja di bawah tekanan atau grup 2 terhadap peluang mengalami tingkat stres yang tinggi adalah sebagai berikut. Peluang mengalami stres tinggi jika bekerja di bawah tekanan sama dengan 97 dibagi 404 sama dengan 0,25. Peluang mengalami stres tinggi jika tidak bekerja di bawah tekanan 200 dibagi 1609 sama dengan 0,12. Maka akan didapat relative risk-nya 0,25 dibagi 0,12 sama dengan 2,08. Interpretasinya, peluang seseorang yang bekerja di bawah tekanan untuk mengalami stres tinggi sebesar 2,08 atau 2 kali dibandingkan dengan orang yang bekerja tidak di bawah tekanan. Orang yang bekerja di bawah tekanan memiliki resiko stres 2,08 atau hampir 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang bekerja tidak di bawah tekanan. Dengan kata lain, orang yang bekerja di bawah tekanan akan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mengalami stres yang tinggi dibandingkan dengan orang yang bekerja tidak memiliki tekanan. Bagaimana mencari relative risk atau RR terhadap tingkat stres yang rendah? Peluang mengalami stres rendah jika bekerja di bawah tekanan 307 dibagi 404 sama dengan 0,76. Peluang mengalami stres rendah jika tidak bekerja di bawah tekanan 1409 dibagi 1609 sama dengan 0,86. Maka akan didapat relative risk-nya 0,76 dibagi 0,8 sama dengan 0,88. Interpretasinya, peluang seseorang yang bekerja tidak di bawah tekanan untuk mengalami stres rendah sebesar 0,88 atau 1 kali dibandingkan dengan orang yang bekerja di bawah tekanan. Orang yang bekerja tidak di bawah tekanan memiliki resiko stres 0,88 atau hampir 1 kali lebih rendah dibandingkan dengan orang yang bekerja di bawah tekanan. Dengan kata lain, orang yang bekerja tidak di bawah tekanan akan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mengalami stres rendah dibandingkan dengan orang yang bekerja di bawah tekanan. Dengan kata lain, orang yang bekerja tidak di bawah tekanan akan memiliki peluang yang lebih rendah untuk mengalami stres yang tinggi dibandingkan dengan orang yang bekerja di bawah tekanan. Bagaimana mencari relative risk terhadap tingkat stres yang rendah? Relative risk sama dengan 1 dibagi 0,88 sama dengan 1,13 sehingga interpretasinya berubah menjadi orang yang bekerja tidak di bawah tekanan memiliki peluang mengalami stres yang rendah sebesar 1,13 kali atau hampir sama dibandingkan dengan orang yang bekerja di bawah tekanan. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 20. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.